Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Sarlina dengan NIM C1C021209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum pajak. Pengertian hukum pajak. Menurut R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak atau wajib pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum pajak. Dasar hukum perpajakan di Indonesia pada era kemerdekaan. Berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi pajak. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara atau yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr. Haji Rahmat Soemitro SH, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya. Digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Menurut Sommerfeld, Pry M. Anderson, Hartzell M. dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan profesional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pajak. Yang pertama, dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tidak mendapatkan jasa, timbal balik, atau kontrak prestasi perorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Yang ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Yang kelima, selain fungsi anggaran yaitu mengisi kas negara, anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, atau fungsi mengatur atau regulatif. Manfaat uang pajak. Yang pertama, membiayai pengeluaran pemerintah seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Contohnya pengeluaran untuk proyek produktif. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak produktif.
Contohnya, pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghemat di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori asuransi. Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya, baik keselamatan harta bendanya maupun keselamatan jiwanya. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. Untuk perlindungan tersebut, diperlukan biaya layaknya dalam perjanjian asuransi, diperlakukan pembiayaan premi asuransi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori kepentingan. Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah kepentingan dari masing-masing warga negara. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang karena pada kenyataannya tingkat perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Teori daya pikul. Pada teori ini dikatakan bahwa pajak yang dipungut sesuai dengan kemampuan atau daya pikul masing-masing orang. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam melihat daya pikul seseorang. Yang pertama, unsur objektif, melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, si A dan si B sama belum berkeluarga dan memiliki penghasilan yang sama besarnya, maka otomatis pajak yang ditanggungnya juga sama besarnya. Yang kedua, unsur subjektif, melihat kebutuhan material yang harus dipenuhi seseorang. Contohnya, si A dan si B sama memiliki penghasilan 2 juta. Akan tetapi, si A sudah memiliki 3 orang anak, sedangkan si B masih bujangan, maka pajak yang ditanggung kedua orang tersebut tentulah berbeda, karena daya pikulnya juga berbeda. Teori daya beli. Teori ini mengatakan bahwa menarik pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah menerapkan pajak cukai terhadap produk rokok dan PPN terhadap produk impor. Sehingga tampak secara tidak langsung, siapapun dia, kaya atau miskinkah dia, pemerintah telah menarik pajak terhadap orang tersebut. Teori bakti. Negara merupakan kumpulan kesatuan dari orang-orang atau individu-individu yang hidup di dalamnya dari sifat organisasi tersebut. Maka timbullah hak mutlak negara. Orang tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, mereka membentuk suatu kelompok-kelompok yang pada akhirnya membentuk suatu negara yang pada akhirnya diharapkan dapat melindungi, mengayomi, dan menjamin keselamatan orang-orang atau individu-individu yang hidup di dalamnya. Untuk mewujudkan atau menunjukkan rasa bakti orang tersebut atas perlindungan yang diberikan negara kepadanya, maka ia berkewajiban untuk membayar pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai azas. Azas sumber. Azas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara tanpa melihat di mana wajib pajak tersebut berada atau bertempat tinggal. Asas domisili. Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal atau domisili di mana wajib pajak tersebut berada, tanpa melihat di mana ia memperoleh penghasilan tersebut. Azas kebangsaan. Azas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Sekianlah presentasi dari saya mengenai hukum pajak. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.